sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja bukan? Amin. Mari siapkan dirimu, kita datang dalam hadirat Tuhan dan kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Yesus Kristus, kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami berada. Tuhan yang menghadirkan kami di hari ini, Tuhan yang memungkinkan kami ada dengan kesehatan, kekuatan yang Engkau masih karuniakan kepada kami. Dengan kesehatan, kekuatan itu kami bisa beraktivitas, melakukan ini dan itu. Namun sebelumnya kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22 bicara hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 20, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat 21, seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Ayat 22, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudara, popularitas Tuhan Yesus sebagai sang pembuat mujizat meningkat drastis. Banyak penggemar yang tiba-tiba muncul dan mengikut dia. Saat menghadapi kondisi seperti itu, Tuhan Yesus menghendaki agar para pengikutnya tidak hanya sekedar ikut atau ikut dengan motif yang salah. Bukan hanya sekedar ikut-ikut, rame-rame begitu ya. Ataupun motivasi yang keliru. Nah saudara, Matius mencatat bahwa seorang ahli Taurat dan seorang murid yang tidak disebut namanya mendatangi Yesus Kristus. Keduanya ingin mengikuti Tuhan Yesus. Kemungkinan sang ahli Taurat ingin mengikuti Tuhan Yesus agar mendapat kenyamanan dan popularitas yang terlihat dimiliki oleh Tuhan Yesus saat itu. Murid yang tak disebut namanya ingin mengikuti Tuhan Yesus setelah menguburkan ayahnya. Hampir bisa dipastikan bahwa saat itu ayah si murid belum meninggal. Bila ayahnya sudah meninggal, ia pasti tidak ada di sana. Iya kan? Kalau ayahnya meninggal, pasti dia tidak ada dalam kelompok itu. Si murid beranggapan bahwa mengikut Yesus Kristus adalah hal yang bisa ditunda. Kedua orang itu ingin mengikuti Tuhan Yesus, tetapi keinginan mereka tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Mengikuti Yesus Kristus tidak boleh sekedar untuk mendapat kenyamanan hidup di dunia ini, saudara. Mengikut Tuhan Yesus harus menjadi prioritas, karena yang hendak kita ikut adalah Tuhan, pencipta segala sesuatu, penguasa alam semesta ini. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan muncul dari mulut manusia yang telah melihat Yesus Kristus menghardik angin ribut di danau itu. Dan danau itu, kalau sudah baca di ayat selanjutnya, di ayat 23-27, menjadi tenang sekali. Setan-setan pun mengakui bahwa dialah anak Allah. Kalau saudara baca di ayat 28-34, dua orang yang kerasukan setan. Ada yang mengatakan bahwa bila ada 3 orang Kristen, hanya satu yang sungguh-sungguh merupakan murid
Tuhan Yesus. Apakah itu saudara? Jangan-jangan di antara saudara berkumpul hanya satu yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang ikut Yesus, tapi saya lihat banyak yang tidak sungguh-sungguh. Nah, kalau kita baca tadi, ya, 2 orang sisanya hanya sekedar suka ikut Yesus Kristus dan menjadikan dia sebagai pembantu pribadi untuk memenuhi segala keinginannya. Di luar kekristenan, manusia memilih ilah mereka untuk kenyamanan mereka. Akan tetapi, orang Kristen tidak memilih Allah, melainkan dipilih oleh Allah untuk mengalami relasi dengan Dia, sumber hidup sejati, pencipta dan penyelamat dunia. Yesus Kristus tidak ingin diikuti oleh banyak penggemar yang hanya ikut berdasarkan harapan pribadi. Murid sejati akan mengikut Tuhan sesuai dengan harapan Tuhan, bukan harapan pribadinya. Apakah saudara murid sejati atau hanya sekedar penggemar Yesus Kristus? Apakah saudara berusaha mencari dan mengejar kerinduan Tuhan dalam hidup saudara, atau saudara mencari Tuhan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan saudara sendiri? Sekali lagi saya mau tegaskan, apakah saudara berusaha mencari dan mengejar kerinduan Tuhan dalam hidup saudara, atau saudara mencari Tuhan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan saudara? Ini yang penting. Saya ikut Yesus dan karena itu saya mengejar kerinduan Tuhan berlaku atas hidup saya. Apa kerinduan Tuhan bagi kita semua? Menyelesaikan amanat agungnya, menjadikan semua bangsa murid. Pergi, perintahnya pergi. Jadi kalau saya pergi ke daerah, kalau saya kembali ke rumah, itu anugerah, itu mujizat. Sebab perintahnya pergi, bukan pergi dan kembali, kan? Dan sampai hari ini saya aktif melakukan misi pergi. Ya saudara, saudara memberikan donasi ke yayasan, itu yang dipakai untuk pelayanan. Nah, jadi saudara boleh tidak ikut dalam memberitakan Injil ke daerah, tapi saudara ikut dalam hal mengambil bagian, yaitu mensupport. Kalau saudara tidak punya duit, ya saudara boleh berdoa. Saudara juga berdoa untuk saya, supaya saya tetap semangat dalam memberitakan Injil. Prinsip dalam hal memberitakan Injil, melayani dalam hidup saya adalah, moto saya adalah melayani, memberi hidup, bukan mencari hidup. Nah, ini dia saudara ya. Saya berusaha mencari dan mengejar kerinduan Tuhan dalam hidup saya. Bukan mencari Tuhan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan saya sendiri. Kiranya ini yang kita perlu garis bawahi. Saudara menjadi murid sejati Tuhan atau pengikut yang sejati kalau saudara mengejar kerinduan Tuhan dalam hidupmu, bukan mencari Tuhan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginanmu sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apapun yang kau butuhkan ditambahkan. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita menjadi murid yang sejati, menjadi pengikut yang sejati, bukan sekedar penggemar, bukan ikut-ikutan, bukan hanya sekedar subscriber gitu kan. Tapi kita menjadi pengikut yang aktif, ya kan? Aktif dalam melakukan keinginan, kerinduan Tuhan, yaitu menyelesaikan amanat agung, yaitu memberitakan Injil. Sebab tujuan dari pemberitaan Injil adalah keselamatan jiwa-jiwa. Apakah semua orang butuh selamat? Oh, butuh. Apakah semua orang butuh masuk surga? Semua butuh. Dan dengar baik, untuk selamat dan masuk surga hanya ada satu cara, datang kepada Yesus. Sebab Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mari saudara, kita jadikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengikut Dia untuk mengejar kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Jangan jadikan Tuhan sebagai pembantu pribadi untuk memenuhi segala keinginan kita. Tapi saudara, kalau kita mendahulukan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
yang tidak Engkau minta pun Dia siapkan bagi kita. Amin. Kiranya berkat Tuhan melimpah hari ini dalam hidupmu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami bukan menjadikan Tuhan sebagai pembantu untuk memuaskan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Kami ikut Engkau untuk mengejar kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Dan kerinduan Tuhan adalah kami menjadikan semua bangsa murid-Mu. Tolong kami dalam pelaksanaan amanat agung ini. Kiranya Engkau tetap memberikan semangat kepada hamba untuk melakukan dan menyelesaikan amanat agung ini. Meskipun banyak keterbatasan dalam hal biaya, tetapi hamba percaya Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan itu. Tuhan kirim tiang-tiang finansial sehingga pelayanan pekabaran Injil akan terus bisa dilakukan dan ke daerah-daerah akan tetap terus bisa dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan, berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dan juga Galilea Community of Christ. Tuhan cukupkan segala biaya operasional. Sampai hari ini Gereja Galilea Community of Christ masih tetap beroperasi. Juga kiranya program ke daerah misi tetap bisa dilaksanakan. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea yang menopang baik dalam doa dan donasi. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka, bahkan hidup berkelimpahan. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang sakit-sakitan. Semuanya hidup berkelimpahan sebab memang Engkau datang supaya kami hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami